Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, para pemirsa Tarunamu TV yang berbahagia, pada kesempatan Ramadan tahun ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di tahun ini. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada uswatun kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi, yang senantiasa kita rindukan perjumpaannya dengan beliau. Para pemirsa Tarunamu TV di seluruh penjuru Nusantara, alhamdulillah pada kesempatan Ramadan tahun ini kita senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang bertakwa, dengan senantiasa menjaga kualitas puasa kita yang terbaik di sisi Allah SWT. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu amalan yang terkadang tidak dianggap spesial bagi seseorang, akan tetapi amalan tersebut jaminannya surga. Nabi menjaminnya sebagai ahli surga. Dalam suatu kisah disebutkan, dalam suatu majelis Nabi menyebutkan ada seorang ahli surga yang akan masuk, yang akan datang dengan membawa sandalnya sampai 3 kali, sehingga ada sahabat yang merasa penasaran apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut sehingga Nabi menyebutnya sebagai ahli jannah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka kita gali apa sebenarnya amalan yang dilakukannya yang menjadikan Nabi menyebutnya sebagai ahli surga. Tidakkah kita ingin menjadi ahli surga seperti yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW? Di dalam puasa Ramadan ini kita berharap menjadi salah satu bagian atau salah satu hamba Allah yang mendapatkan maghfirah, ampunan, dan mendapatkan predikat puasa yang menjadikan kita pribadi yang muttaqin. La'allakum tattaqun itu pasti menjadi bertakwa dengan syarat puasanya berkualitas, dengan menjaga amalan-amalan atau sesuatu yang menjadikan puasa itu berkualitas, serta menjaga hati, yang mana hati menentukan letak kualitas puasa seseorang. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, amalan yang dilakukan oleh sahabat ini adalah amalan bening hati. Istilah amalan bening hati itu hatinya bersih, hatinya bening seperti air yang bening yang kita lihat, yaitu senantiasa tidak memiliki penyakit di dalam hatinya, maka hatinya menjadi bening seperti air. Maka mari kita beningkan hati kita agar kita termasuk hamba Allah yang dijanjikan yang mendapatkan surganya Allah SWT. Dia tidak memiliki rasa iri, rasa dengki, rasa hasad kepada saudaranya. Setiap malam sebelum tidurnya dia senantiasa memaafkan orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang mendoliminya, orang-orang yang tidak suka, dendam kepadanya. Semua dia maafkan dan mengharap ampunan kepada Allah. Bahkan dia doakan kebaikan untuk orang-orang yang senantiasa mendoliminya, menyakitinya. Bahkan dengan kebeningan hatinya itu justru dia semakin tawadhu dan menyembunyikan amalannya. Sahabat yang penasaran dengan amalannya tadi hingga membuntuti ke rumahnya, menginap sampai 3 hari hingga tidak menemukan amalan yang istimewa yang dia lakukan. Seperti para sahabat biasanya, sholat jamaah seperti biasanya, puasa juga tidak, tahajud juga mungkin tidak. Akan tetapi amalan bening hati menjadi amalan andalannya, menjadi ahli surga. Akan tetapi kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini, kita memaksimalkan potensi amalan-amalan prioritas di bulan ini dengan senantiasa menjaga qiyamul lail kita, menjaga kualitas puasa kita, menjaga qiraatul Quran kita, serta sedekah kita. Maka ditambah plus dengan bening hati ini, kita berharap
amalan ini menjadi amalan andalan kita untuk menghadap kembali kepada Allah SWT, untuk tinggal di negeri yang kekal abadi. Para pemirsa Tarunamu TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tentunya secara teori mungkin mudah kita untuk mengucapkan di lisan, akan tapi butuh perjuangan, butuh keikhlasan dan keseriusan untuk bagaimana kita menata hati kita dan menjaga hati kita agar bagaimana hati kita menjadi bening. Tidak ada noda sedikit pun, tidak ada rasa kesombongan, tidak ada rasa dengki, hasad, dendam kepada sesama kita. Melupakan, memaafkan setiap kesalahan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita tidak perlu menyimpan rasa dendam, rasa iri, rasa dengki kepada saudara kita. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.